Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus khawatir terhadap diri kita manakala kita menganggap hati kita ini mulai mengeras, bahkan membeku seperti batu. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala mengancam mereka yang berhati keras dengan ancaman yang amat keras di dalam Al-Quran. Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh wail bagi mereka yang berhati keras. Berhati keras. Wail, kata Abdullah bin Abbas, lembah di dalam api neraka. Orang kalau hatinya udah keras jamaah, jangankan menangis karena takut kepada Allah, sedang bermaksiat tidak ada sedikit pun rasa takut, penyesalan dan merasa diawasi oleh Allah. Bahkan saat sedang melakukan maksiat seakan dia sedang melakukan ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Sedang berzina sedikit pun tidak ingat Allah jamaah. Ini sangat mengerikan. Ini namanya sudah merasa aman dari makar Allah. Sedang bermaksiat seakan sedang beribadah kepada Allah. Tidak merasa takut kepada Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, dan tidak menyesal sama sekali telah melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Saking kerasnya hatinya. Bahkan selesai ceramah, selesai khutbah Jumat yang berbicara tentang surga dan neraka, dia pergi ke tempat maksiat. Sedang berzina, dia mendengar dari tawa masjid, wala taqrabuz zina. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan itu wanita. Nah, Rasulullah SAW. Karena hati yang sudah keras jamaah. Orang kalau sudah keras hatinya jamaah, amat sulit mendapatkan hidayah. Lihat orang munafik, kebayang nggak jamaah? Orang munafik tiap hari lihat wajah Nabi, duduk di dalam kajian Nabi SAW, nggak kebayang itu jamaah. Bagaimana keras hatinya mereka? Sholat di belakang Nabi, kita ikut sholat di belakang Syekh Sudes saja merinding kita. Kita bisa sholat di belakang Imam Masjid Nabawi, merinding kita. Langsung merasa menyesal selama ini sangat banyak bermaksiat dan sebagainya. Lihat Ka'bah saja bercucuran air mata kita. Menganggap diri kita yang berlumuran dosa tapi masih Allah panggil untuk ke Ka'bah. Lalu bagaimana bisa dengan mereka yang melihat wajah Nabi, bisa bersentuhan dengan Nabi, sholat di belakang Nabi dan imamnya adalah Nabi, namun dalam keadaan dia sebagai munafik? Gimana tuh jemaah? Ya, Nabi salat baca idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, dan dia tetap sebagai munafik di belakang Nabi. Gimana tuh keras hatinya? Ya. Nabi jadi imam membaca qul ya ayyuhal kafirun, dia masih sebagai makmum dan dia sebagai munafik. Gimana tuh keras hatinya? Nah, sholat Jumat, khotib Jumat Nabi berbicara tentang surga dan neraka, dia mendengar khutbah Jumat Nabi dan dia sebagai munafik. Itulah kalau hati sudah keras. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yartadi' bil Quran, man lam yartadi' bil Quran walal mau'izah walal maut, thumma tanatahatil jibalu baina yadih lam yartadi'. Orang yang tidak bergetar hatinya ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, ceramah-ceramah agama terdengar olehnya, dan setiap hari dia melihat atau sering melihat kematian. Termasuk contoh orang yang sering melihat kematian siapa jamaah? Dokter bedah atau anestesi. Suntik sekali selesai ini orang. Ya, aneh suntik lagi, hidup lagi dia ustadz. Tiap hari lihat kematian. Atau selainnya, orang yang berada di dunia-dunia kejahatan, biasa dia membunuh, menculik, merampok, menjadikan yang korban tersangka, yang tersangka jadikan korban. Nggak ada kasus rapat, mana kasus harus kita ciptakan supaya jabatan bagus, supaya karir bagus.
Walaupun konspiratif tersebut menyebabkan nyawa orang hilang, darah ditumpahkan, nggak ada masalah. Yang penting bukan darah ayahnya, bukan darah ibunya, bukan darah anak dan istrinya. Ayah, kalau itu darah abang kandungnya pun tidak apa-apa mungkin bagi sebagian mereka. Yang penting bukan nyawa ayah, ibu, istri dan anaknya. Saking keras hati sebagian orang. Maka kata sebagian ulama salaf, Al-Quran tidak bisa melembutkan hatinya. Ceramah agama juga tidak membuat dia bergetar. Kematian dia selalu melihatnya. Tsumma tanawtahatil jibal baina yaday. Bahkan gunung-gunung telah berjatuhan di depannya, tetap nggak taubat. Lam yartadi, itu orang nggak bakal taubat. Berulang kali mengalami turbulensi di dalam pesawat. Pada perjalanannya untuk zina, perjalanannya untuk membunuh, perjalanannya untuk menculik, perjalanannya untuk korupsi, mengalami turbulensi, selamat, tetap dia teruskan perjalanan untuk maksiatnya itu. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas, secara hitung-hitungan manusia dia nggak mungkin selamat, tetap dia teruskan itu perjalanan untuk masuk ke diskotik. Lihat hati yang kalau sudah keras ya. Padahal kecelakaan yang dia alami secara hitung-hitungan nggak mungkin bisa selamat. Dan perjalanan yang sedang dia lakukan untuk ke diskotik, untuk berzina, tetap dia teruskan itu perjalanan. Itulah hati kalau sudah keras ya maaf. Seperti sebagian orang jemaah udah tahu ini rakyat miskin, orang lemah, tetap dijangkrik, tetap diperas, tetap dikerjain. Ini korban lemah, orang miskin, tetap ditetapkan sebagai tersangka demi karir, demi jabatan. Apa ini kalau bukan karena hati yang sudah keras jemaah? Bahkan nenek-nenek tua nggak dipenjarakan aja udah cukup sengsara hidupnya karena kemiskinan, nggak ada yang merawatnya. Tanpa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, rela menetapkannya sebagai tersangka dan dipenjarakan. Apa ini kalau bukan karena hati yang sudah keras jemaah? Bahkan jamaah dimuliakan Allah, ana mendapatkan curhat dari seorang ibu-ibu yang sudah ngaji. Suaminya memasukkan perempuan ke dalam rumahnya di depan matanya. Gimana itu hatinya? Ada sebagian suami psikopat pak, tapi psikopat dia bukan main tangan, bukan main tendangan, tapi dengan cara psikis itu lebih menyakitkan. Perempuan lain dia bawa masuk ke dalam rumahnya di depan istrinya, dia berzina di dalam rumah, dan istrinya ada di dalam rumahnya, dia perlihatkan kepada istrinya. Lihat hati kalau sudah keras emang. Pantaslah Allah tadi sekeras itu berfirman ya kan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Sungguh lembah di dalam api neraka bagi mereka yang sudah keras hatinya. Udah jadi korban yang dibunuh dan sebagainya, tetap terkadang divonis tersangka. Udah jelas-jelas terkadang salah tangkap, udah berlumuran, udah disiksa, sudah disetrum, tetap nggak mau ngaku. Walaupun ujung-ujungnya rupanya harus ngaku itu salah tangkap dan sebagainya, tetap tidak ada penyesalan. Apa ini kalau bukan karena hati yang udah amat keras jemaah? Sebagian orang berulang kali mengalami turbulensi di dalam pesawat. Secara hitung-hitungan udah jatuh itu pesawat. Turun pesawat tetap zina di dalam hotel. Tetap masih zina. Selamat dari laka maut, tetap masih zina. Tetap meneruskan perjalanannya untuk menuju ke diskotik. Na'udzubillah min dzalik. Hati kalau sudah keras, jangankan ya kecelakaan lalu lintas, bahkan bahasa ulama salaf tadi, tanatahatil jibal baina yadih, gunung-gunung berjatuhan di depan matanya, dia tetap bermaksiat kepada Allah. Itu bahasa yang sangat dalam jamaah. Contoh lainnya jamaah, sebagian orang ketika dapat musibah gempa, tsunami, banjir, berlindung di masjid. Ya, apalagi di halaman masjid ada dapur umum.
tidur di dalam masjid, giliran sholat tidak mau sholat. Itu gimana tuh keras hatinya? Padahal udah kena tsunami nih, kena banjir, kena gempa, ya, atau meledai gunung Merapi, berlindung di dalam masjid, tidur di masjid, ya. Orang lain dari luar daerah datang ngasih makan dan minum kepadanya. Giliran azan, sholat ditegakkan, sebagian orang malah marah, disuruh geser karena mau sholat, marah malah dia. Ada yang geser duduk di lantai masjid, sholat sedang ditegakkan, dia tetap tidak sholat. Kalau ibu-ibu kita bisa berbaik sangka, lagi haid dan nifas mungkin. Tapi kalau bapak-bapak, gimana kita mau nonton, mungkin beliau lagi haid dan nifas juga kali, kan nggak mungkin. Berhari-hari seperti itu. Hati kalau sudah keras ya. Anak pernah juga datang suatu tempat ketika terjadi gempa di salah satu pulau di Sulawesi. Jamaah dimuliakan Allah, di bawah reruntuhan bangunan main judi. Padahal beberapa hari sebelumnya gempa yang amat dahsyat, bahkan ada satu kampung diblender oleh Allah. Di bawah reruntuhan itu Pak, masih main judi. Adzan dikumandangkan. Waktu itu ya ada tawa di tangan anak, karena anak bukan putra daerah situ, berani aja negurnya ya kan. Setelah itu kan kita pergi pakai tawa, anak tegur. Ayo bapak-bapak ke masjid, apakah belum cukup teguran Allah dengan gempa bumi seperti ini? Berani kita, karena kita bukan putra daerah di situ. Ya kalau ada yang preman marah, giliran nanti ya relawan yang hadapi. Sekeras itu hati sebagian orang, dan itulah efek hati yang sudah keras jemaah. Lihat sebagian orang jemaah berzina di dalam kamar mandi masjid. Ada apa enggak kasusnya? Ada juga yang ketangkap berzina di rooftop masjid. Bahkan ada yang kedapati berzina di dalam masjid. Ada juga yang datang ke masjid, orang lain datang ke masjid untuk sholat, dia datang ke masjid untuk numpang zina di dalam masjid. Begitulah hati kalau sudah keras jemaah. Dan hati yang keras adalah efek dampak buruk dari futur yang terus menerus dan dibiarkan. Orang kalau udah keras hatinya jemaah, jualan di halaman masjid jemaah, ya. Tempat jualan dia gratis, free dari DKM masjid, tidak dipungut biaya. Dan dagangannya pun yang membelinya rata-rata jamaah sholat masjid. Tapi bisa-bisanya dia nggak berani masuk ke masjid untuk sholat. 15 menit doang dia nggak berani ninggalin gerobak gorengannya untuk sholat. Padahal dia laki-laki. Dan dia tahu 95% yang membeli dagangan dia adalah orang pergi atau pulang dari masjid. Bisa-bisanya dia tidak berani masuk masjid. Sebagian orang jamaah tawa masjid dekat banget dengan kamar tidurnya. Andai kata tawa masjid copot, jatuhnya ke dalam kamar tidur dia. Tapi bisa-bisanya dia nggak mendengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Gak pernah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal tawa masjid andai kata copot, jatuhnya ke kamar tidur dia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman dengan firman yang amat keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu dari kalian ada yang mengeras hatinya setelah diberikan berbagai peringatan oleh Allah, baik peringatan syar'iyah atau kauniyah. Hati kalian justru mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Bahasa Al-Quran, ada sebagian manusia yang hatinya lebih keras daripada batu. Jamaah, ana dulu nggak percaya ada copet di Ka'bah. Antum juga yakin anak, awal-awal mungkin nggak percaya ada copet di Ka'bah. Tapi setelah berulang kali ke sana dan mendengar cerita dari orang-orang, benar. Itulah kalau hati sudah keras. Ya. Orang lihat Ka'bah aja bercucuran air matanya. Ada orang profesinya nyopet.
Kalau nyopetnya di Bandung mah masih mending. Ini nyopetnya di depan Ka'bah. Gimana tuh kerasnya hati dia? Ya kan? Dulu anak nggak percaya juga ada orang jatuh zina di tanah suci Mekah. Tetapi setelah mengetahui dari beberapa orang, ada sebagian TKW yang melarikan diri dari luar Mekah, numpang tinggal di dalam kos-kosan, kamar kos-kosan TKI. Berminggu-minggu lawan jenis, masih muda-muda, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan kekerabatan. Ya, mustahil nggak jatuh ke dalam zina jemaah. Bahkan ada yang kedapatan. Begitulah hati kalau sudah keras. Di depannya masih dilarang, tinggal ngesot, nggak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Lebih ngejar real dia. Antum lihat kan ketika umroh, sebagian orang jamaah tutup tokonya karena kalau enggak kena razia, tapi enggak pergi sholat. Padahal tinggal ngesot udah sampai ke Masjid Nabawi, enggak perlu jalan, dia ngesot aja udah sampai ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke Masjidil Haram, jamaah keluar, toko dia telat buka, nanti customer ada ke toko lain. Hati kalau sudah keras, ya, yang tidak kebayang oleh kita jamaah, orang munafik jamaah, sholatnya di belakang Nabi, tapi masih bisa munafik. Tiap hari lihat wajah Nabi, tapi masih sebagai munafik. Nah, maka para ulama mengatakan di antara dampak buruk dari futur adalah kerasnya hati.